Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, lagi-lagi Juma menunjukkan kebotolannya terhadap Alkitab di depan pendengarnya sendiri ketika debat lintas agama. Apalagi kalau pengikut Juma mendengarkan penjelasan Bapak Bambang Nursena di akhir video ini, maka lebih jelas bahwa mereka paham Juma tidak paham Alkitab. Berikut cuplikan videonya. Ya, ini kan cuma kebetulan saja Yesus yang diberikan. Andai saja yang diberikan itu saya, Zulkifli, maka apakah saya juga Allah? Kamu itu upgrade otak. Berbicara sama saya tidak ada kata andai. Berbicara kata Alkitab, Alkitab saja. Kamu itu nggak usah ngelantur kemana-mana. Konsisten dalam berbicara. Ya, makanya saya tanya samamu, apa perbedaannya? Apa perbedaannya pada saat saya diberi kuasa ya, untuk membangkitkan orang mati, di mana kuasa itu diberikan oleh Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaannya dengan Yesus itu apa? Coba kamu jawab. Allah yang mana sih Zulkifli? Allahmu itu bukan Allahku loh. Enak aja nih nyamain. Ya jelas bukanlah. Sembahan ibu kan Theos, dewa kan? Roh-roh binatang bertanduk tujuh. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta Theos, pencipta roh-roh, pencipta yang kamu sembah. Yesus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas beda lah. Kalian kan penyembah makhluk. Kalau kami penyembah pencipta makhluk. Nah, kenapa kemudian disama-samain? Itu karena kalian merampok kata Allah dari Al-Quran. Paham? Kamu itu upgrade otak. Berbicara sama saya tidak ada kata andai. Berbicara kata Alkitab, Alkitab saja. Kamu itu nggak usah ngelantur kemana-mana. Konsisten dalam berbicara. Ayo lumba-lumba, kamu nggak usah menghindar dari saya. Kamu pingin H2H dengan saya kan? Nah sekarang saatnya, mumpung saya lagi di jalan ini. Ya, saya tanya samamu. Jika kamu katakan Yesus itu keluar dari Bapa, itu maksudnya gimana? Terangkan, seperti saya menerangkan Yesus keluar dari Maria. Coba. Kronologisnya secara sistematis saya sudah jelasin samamu. Sekarang kamu jelasin dong. Yesus keluar dari Bapa itu maksudnya kayak mana? Ayo, kamu jangan menghindar. Nah itulah kembali. Memang orang Muslim bodoh kayak gini. Kamu nggak mengerti arti kata Tuhan itu. Udah aku jelaskan tadi. Presiden Jokowi, Presiden PKS, Presiden PT, perusahaan ini. Ya semua itu presiden bagi saya. Tapi sesuai dengan konteks masing-masing. Ya Allah itu Tuhan. Tuhan dalam pengertian bahwa dia sumber kuasa. Yesus Tuhan, iya, karena dia menerima kuasa dari Allah. Sama-sama penguasa, Tuhan. Makanya kau harus pahami dulu, Tuhan itu gelar. Kok nggak maju-maju sih nalarmu kawan? Kau itu orang tua, masa nalarnya kena SD sih? Jadi sebetulnya iman kita tentang Yesus itu clear ya, karena itu sudah berjalan selama 20 abad, sejak gereja mula-mula, pada zaman Alkitab, kemudian pada zaman murid-murid yang nulis Alkitab, artinya murid-murid para rasul, sampai konsili-konsili gereja awal ketika gereja menghadapi ajaran-ajaran bidat. Itu sudah clear. Jadi intinya, iman Kristen meyakini berdasarkan ajaran para rasul, ya tentu yang ini jelas sekali bahwa Kristus itu sepenuhnya Allah, sebagai firman dari Tuhan sendiri. Dan yang kedua, sepenuhnya manusia, ketika Kristus itu datang ke dunia dikandung oleh Bunda Maria. Dan dalam hal ini maka iman kita mengajarkan bahwa Kristus sepenuhnya sebagai Allah itu tidak merujuk kepada kemanusiaannya yang kelihatan, tetapi kepada firman Allah yang sudah ada sebelum segala sesuatunya ada. Sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, siapa firman yang bersama-sama dengan Allah ini? Apa perannya? Ayat 3 menjelaskan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tentu dijadikan oleh Yesus sebagai firman yang kekal tadi, bukan dijadikan oleh kemanusiaan Yesus. Ya, dan tanpa dia, tanpa firman Allah itu, tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, itulah yang di dalam bahasa teologi disebut praeksistensi putra Allah. Jadi Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada, karena dia firman Allah. Baik, saudara Tuhan, langsung saja kita lihat video lengkapnya. Dan jangan lupa tekan tombol like dan juga share supaya semakin banyak yang terberkati di luar sana. Berikut videonya. Lumba, Yesus itu keluar dari Bapa apa keluar dari Maria? Yang jelas dong, yang sesuai fakta dong. Dia itu keluar dari Bapa atau keluar dari Maria? Nah, kalau keluar dari Maria kan jelas. Keluar dari rahim menuju vagina, kemudian lahir. Nah, kalau keluar dari Bapa itu gimana ceritanya? Coba kamu jelasin. Layaknya saya menjelaskan Yesus keluar dari Maria, dari kandungan menuju ke selaput darah, ngeden, keluar deh.
Nah, kalau dari Allah itu maksudnya kayak mana? Coba Anda jelaskan. Dua-duanya. Sebelum dia keluar dari mania, dia keluar dulu dari Bapak, yaitu firman-Nya diutus menjadi manusia. Jadi nalar Anda yang terlalu cetek, di-upgrade dulu ya cara nalarnya ya. Orang juga semua tahu kalau semua apa yang ada di muka bumi ini itu berasal dari firman-Nya Allah. Tidak ada yang keluar dari firman-Nya iblis. Jadilah lumba, langsung kemudian lumba menjadi manusia. Tidak. Semua ciptaan itu pada mulanya berasal dari Allah. Nah, sekarang Anda jelaskan. Kalau Anda mengatakan Yesus keluar dari Bapa, itu maksudnya kayak mana? Saya kan udah jelasin samamu kan. Pernyataan bahwa Yesus keluar dari Maria itu kan jelas, kronologisnya jelas, analisanya jelas, secara sistematis jelas. Ya, dikandung 9 bulan, kemudian setelah sudah matang, dia menuju kepada bibir vagina, setelah ngeden, pecah pembuluh selaput darah, kemudian lahirlah dia, menjadi anak-anak bayi, kemudian disunat hari ke-8. Itu secara kronologis jelas keluar dari Maria. Nah, sekarang keluar dari Bapa itu coba kamu ceritakan, kayak mana ceritanya? Kehebatan yang membangkitkan diberikan kepada yang dibangkitkan. Jadi kehebatan Yesus yang dibangkitkan, semuanya adalah kehebatan Allah yang dinyatakan kepadanya. Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Oke, jelas ya? Andai saja Allah memberikan kuasa itu kepada saya, apakah saya itu juga adalah Allah? Ya, ini kan cuma kebetulan saja Yesus yang diberikan. Andai saja yang diberikan itu saya, Zulkifli, maka apakah saya juga Allah? Ini tuh. Kamu itu upgrade otak. Berbicara sama saya tidak ada kata andai. Berbicara kata Alkitab, Alkitab saja. Kamu itu nggak usah ngelantur kemana-mana. Konsisten dalam berbicara. Ya, makanya saya tanya samamu, apa perbedaannya? Apa perbedaannya pada saat saya diberi kuasa ya, untuk membangkitkan orang mati, di mana kuasa itu diberikan oleh Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya dengan Yesus itu apa? Coba kamu jawab. Allah yang mana sih Zulkifli? Allahmu itu bukan Allahku loh. Enak aja nih nyamain. Ya jelas bukanlah. Sembahan ibu kan Theos, dewa kan? Roh-roh binatang bertanduk 7. Sementara Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta Theos, pencipta roh-roh, pencipta yang kamu sembah. Yesus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas beda lah. Kalian kan penyembah makhluk. Kalau kami penyembah pencipta makhluk. Nah, kenapa kemudian disama-samain? Itu karena kalian merampok kata Allah dari Al-Qur'an. Paham? Kamu itu upgrade otak. Berbicara sama saya tidak ada kata andai. Berbicara kata Alkitab, Alkitab saja. Kamu itu nggak usah ngelantur kemana-mana. Konsisten dalam berbicara. Ayo lumba-lumba, kamu nggak usah menghindar dari saya. Kamu pingin H2H dengan saya kan? Nah, sekarang saatnya, mumpung saya lagi di jalan ini. Ya, saya tanya samamu. Jika kamu katakan Yesus itu keluar dari Bapa, itu maksudnya gimana? Terangkan, seperti saya menerangkan Yesus keluar dari Maria. Coba, kronologisnya secara sistematis saya sudah jelasin samamu. Sekarang kamu jelasin dong. Yesus keluar dari Bapa itu maksudnya kayak mana? Ayo, kamu jangan menghindar. Nah itulah kembali, memang orang muslim bodoh kayak gini. Kau nggak mengerti arti kata Tuhan itu. Udah aku jelaskan tadi, Presiden Jokowi, Presiden PKS, Presiden PT, perusahaan ini. Ya semua itu presiden bagi saya. Tapi sesuai dengan konteks masing-masing. Ya Allah itu Tuhan. Tuhan dalam pengertian bahwa dia sumber kuasa. Yesus Tuhan. Iya, karena dia menerima kuasa dari Allah. Sama-sama penguasa ke Tuhan. Makanya kau harus pahami dulu, Tuhan itu gelar. Kok nggak maju-maju sih nalarmu kawan? Kau itu orang tua, masa nalarnya kena SD sih? Kamu nggak usah menghindar, ngatain orang bodoh. Sekarang kalau kau pintar, buktikan. Pernyataanmu itu Yesus keluar dari Bapa itu kayak mana ceritanya? Bapakmu hamil, kemudian Yesus keluar dari vaginanya bapakmu, gitu ya ceritanya. Ini kalau orang kamu memahami, kalau Islam kan jelas. Yesus itu adalah makhluk ciptaan Allah, tanpa ayah, tapi hanya berdasar atas kehendak Allah, sehingga ibunya menghamilkan dia dan melahirkan dia. Udah selesai. Nah sekarang kamu katakan Yesus itu adalah Bapa, karena dia adalah Bapa itu sendiri yang datang ke muka bumi, dia keluar dari Bapa. Keluar dari Bapa itu gimana ceritanya? Ini yang perlu kamu bahas, jadi jangan kau tipu dirimu sendiri dan kau tipu orang lain. Jawab lumba-lumba. Sorry, sesembahan kami Theos dewa. Dari mana kamu mengatakan Theos itu dewa? Oke, sesembahan kami Yahweh, YHWH, Elohim. Oke, nama dari Elohim. Elohim itu Allah. Allah yang lebih daripada satu, yaitu sesembahan yang lebih dari satu, tetapi merujuk kepada satu nama, YHWH. Dari awal dia adalah Allah yang Esa, yang Tritunggal, oke?
Itu ya beda-beda, tidak sama. Kalau kamu kan nama Tuhan itu kan Allah Subhanahu wa taala, oke? Dan ilah-ilah sesembahan itu la ilaha illallah, tidak ada sesembahan selain yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Ya bedalah. Bagaimana kamu bisa menyamakan bahwa Tuhanmu itu adalah Tuhanku? Oke? Kalau kamu menyatakan itu beda, ya jangan disama-samain, jangan bawa-bawa konsep orang ke dalam dirimu gitu loh. Jelas Elohim kami Allah Subhanahu wa taala, jelas Elohim kami itu YHWH itu dia datang mencari manusia. Tertulis di Alkitab banyak sekali yang menyatakan seperti itu. Soal bagaimana kamu menyelewengkan itu mah urusanmu, penyelewenganmu gitu loh, ke pembohongan publikmu. Ya kamu terima aja kesesatanmu dan kamu akan berakhir di neraka, Pak Zulkifli. Wah, itu karena kamu menggunakan kitabnya orang lain, Bu Uti. Kalau Yudaism, saklat ya, dia tarik semua perjanjian lama. Tidak mengizinkan lagi Kristen menggunakan kitab itu. Muarahnya kemana imanmu? Masih mau ke YHWH? Nggak punya malu? Nah sekarang saya tanya semamu, apakah YHWH itu pernah mati? Coba, kalau benar Tuhanmu itu adalah sembahannya Bani Israel, apakah YHWH itu pernah mati? Apakah Tuhan itu yang disembah oleh Bani Israel itu pernah mati? Jawab, nggak usah pakai menghindar, silakan. Loh, kamu kan nggak ngerti arti gelar Tuhan. Kujelaskan kau tak ngerti. Sekarang kalau kau ngerti baru kau cerdas. Tapi kalau kau tak ngerti, berarti kau yang tepat, tidak cerdas itu. Kamu itu dari dulu kau udah dijelasin. Sejak ku kenal namanya sihir ini, kayak gini nalarmu. Bedakan dulu arti kata Theos dan Kurios, God dan Lord, Allah dan Tuhan. Bedakan dulu. Kalau kau tak bisa bedakan arti itu dalam konteks Alkitab, maka saya katakan, kamulah orang yang paling tidak pintar di antara orang paling tidak pintar. Gak usah menghindar dari saya kamu lumba-lumba. Kamu kan nantangin saya mau head to head kan. Ngapain coba kamu layani yang lain? Kamu kayak meme kece. Ya. Sekarang pernyataan imanmu itu loh, konsep imanmu itu yang harus kamu terangkan. Kalau hanya mengklaim Tuhan, orang juga semua tahu. Ateis juga percaya adanya Tuhan. Ya. Sekarang saya tanya samamu, kalau kekatakan Tuhanmu itu keluar dari Bapa, itu maksudnya kayak mana? Coba kamu ceritakan secara kronologis. Beriman itu harus berdasarkan dengan akal. Jangan diakal-akalin, kecuali kamu mau mengatakan dan mau mengakui bahwa imanmu itu ya hanya imani saja, selesai perkara. Tapi kalau selalu saja kamu menganggap dirimu itu benar dan orang lain bodoh, sekarang buktikan kecerdasanmu. Yesus keluar dari Bapa itu maksudnya kayak mana? Bapakmu ngeden gitu. Jawab. Kami itu kan sukanya menjilat orang Yahudi, ya, oke. Bang Jul, kalau Tuhan Kristen sekarang ada 3. Kalau mengambil daripada Tuhannya Yahudi, ya, berarti lah kalau kekurangan lagi bisa-bisa mengambil Siddhartha Gautama nih, Tuhannya Hindu. Ya itulah hebatnya mereka. Dengan pede mereka mengakui Tuhannya orang. Sementara mereka tidak sadar kalau Tuhan mereka itu berasal dari dewa-dewa pagan Yunani. Nah ini yang harus diluruskan, Bang. Makanya si lumba-lumba itu kan ngajak aku head to head dari kemarin kan, dengan sombongnya dia kan. Giliran ditanyai Yesus keluar dari Bapa itu kayak mana? Cobalah lihat, mencret. Kayaknya lebih parah dari si Lugas nih si lumba nih. Cuma bego-begoin. Oke ya, jadi kalau kalian cara nalarnya tidak bisa lagi di-upgrade, alias nalar kalian itu terlalu kuno berhadapan dengan saya, maka saya harapkan kalian sekolah dulu lah. Minimal kalian ikut belajar logika, belajar filsafat, supaya kalian punya level yang naik sedikit dan bisa berhadapan dengan saya. Saya bukan sombong, tapi memang kenyataan ya. Kalian itu nggak bisa nalar. Oke, cukup ya? Kamu itu nanggapin semua VN. Tapi kamu diamin VN saya yang berhamburan tuh. Ya. Ini yang kamu katakan dirimu cerdas. Kamu nantangin saya kan head to head. Nah sekarang nih saya kasih kamu waktu nih. Mumpung saya lagi di jalan nih. Coba kamu terangin. Kalau saya kan udah jelasin samamu kan. Yesus itu keluar dari Maria, maksudnya dikandung 9 bulan, menuju ke bibir rahim, bibir vagina, kemudian selaput darah pecah, keluarlah dia. Ngeden Maria, keluarlah dia. Dikatakan dia dilahirkan oleh Maria. Jelas kan? Terinci kan? Sistematis. Karena sekarang imanmu, konsep imanmu, yang mengatakan Yesus itu keluar dari Bapa. Gimana ceritanya keluar dari Bapa? Bapakmu ngeden juga gitu maksudnya. Ya, beriman kok kayak tuyul kamu. Jelasin. Ya, kamu itu sebagai pendeta bodoh-bodohi jemaat aja kerja kau itu. Kau matikan akal kau hanya karena perpuluhan. Kamu itu jualan tempe, jualan toge, masih mending kau kasih makan keluargamu daripada dengan nipu-nipu jemaat.
Sok nantangin saya lagi kamu. Ya. Coba kamu terangkan, Yesus keluar dari Bapa itu maksudnya gimana? Bapakmu hamil gitu. Yesus dilahirkan gitu maksudnya sama Bapak. Kalau ada analisa lain, jelasin. Kamu jangan cuma koar-koar aja terus. Lumba-lumba. Kebenaran nggak ditentukan oleh orang-orang, Pak. Kebenaran tidak ditentukan oleh orang-orang. Orang-orang bukanlah penentu kebenaran dan orang-orang bukanlah penunjuk kebenaran dan bukan indikasi kebenaran. Ketika orang-orang Yahudi menolak Yesus, itu bukan berarti Yesus itu bukan Tuhan. Kebenaran tidak bisa ditentukan dengan cara seperti itu, oke? Yesus adalah Tuhan, tercatat di Alkitab, terbukti dalam fakta, dalam real, dalam kenyataan, dan di dalam dan disaksikan oleh orang-orang yang bersaksi mata. Tidak semua juga orang Yahudi menolak Yesus. Buktinya agama Kristen ini lahir dari orang-orang Yahudi, oke? Nah, sekarang saya mau tanya kepada Bapak, apa indikasinya, apa urgensinya, apa kesamaannya Bapak menyamakan Tuhan Bapak dengan Tuhan kami? Kenapa Bapak tidak mau berdiri sendiri dan memproklamirkan kebenaran Tuhan Bapak? Kenapa Bapak harus mendompleng terus di Alkitab gitu loh, mendompleng terus? Kenapa Pak? Jauh di dalam hati Bapak, Bapak mengakui bahwa kebenaran itu ada di dalam kitab kami, makanya Bapak mengais-ngais kitab kami. Bapak tidak puas dengan makanan Bapak sendiri, makanya Bapak mengais-ngais kitab kami gitu loh, mencari pembenaran di kitab kami. Tetapi maaf Pak, tidak ada sedikit pun, setitik pun indikasi yang menunjukkan bahwa Tuhan Bapak itu Tuhan kami. Tidak ada Pak, tidak ada sedikit pun, oke? Neng Uti, yang menyamakan Tuhanmu dengan Tuhan kami itu siapa? Pernah kamu mendengarkan Tuhan kami disebut dengan sebutan Theos? Pernah? Pernah kamu dengar kami menyebut Tuhan kami dengan sebutan Theon? Pernah? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Yang ada kitabmu itu bergejibun sebutan Tuhan kami di dalamnya gitu loh. Jadi ya gimana ya ceritanya ya? Ibu ini kapan bisa sadarnya sih? Mana ada kami menyamakan bahwa Allah itu manusia, Allah itu anak manusia, mana ada? Nggak ada itu Ibu. Justru kalian orang Kristen itu yang mengambil sebutan-sebutan yang sangat prinsip di dalam agama kami masuk ke dalam agama Anda kan gitu. Kalau Ibu mau mengatakan kami mengambil, menyamakan, itu Ibu lagi mimpi itu nggak ada yang seperti itu Bu. Jangan menghayal, ya, jangan membalikkan fakta. Yang nyata kemudian itu adalah agama Ibu yang mengambil ajaran kami. Itu loh. Nah, kemudian Bu Uti, saya ingin sampaikan gini sama Ibu. Ibu mengatakan murid-murid Yesus itu adalah orang Yahudi. Betul. Tapi murid-murid Yesus bukan Kristen. Mereka adalah penganut ajaran Taurat. Bukan penganut ajaran Perjanjian Baru, gospel, bukan. Ya. Murid-murid Yesus itu sama seperti Muslim, mengakui Islam, mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan. Dan itu adalah perjanjian kekal. Bahwa hidup kekal itu adalah mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan. Nggak lebih. Konsep menganggap Yesus itu Tuhan itu munculnya dari Kristen. Dipelopori oleh penjajah Romawi kala itu. Ya. Paham nggak Ibu sampai situ? Nah, saya tidak menanggapi VPN-mu karena menurut saya nalarmu terlalu cetek. Kamu itu hanya tahu bertanya, tapi tidak bisa mencerna jawaban. Karena pertanyaanmu sudah keliru, harus diluruskan. Ketika pertanyaanmu yang keliru diluruskan, kau tak ngerti. Dijawab pun pertanyaanmu kau tak ngerti. Jadi buat apa melayani orang nggak ada otaknya? Kalau kamu jantel, oke, atur waktu di Geraha Mualaf dulu. Kita berdua dulu. Main di situ. Ya, tentukan topiknya ya. Kamu jangan kayak gitu. Ya, boleh, boleh. Kalau itu alasanmu boleh, tapi ingat ya, saya akan tanyai kamu kayak mana ceritanya kronologisnya. Kamu katakan Yesus itu keluar dari Bapa. Maksudnya kayak mana? Yesus dilahirkan sama bapakmu atau kayak mana itu? Nah, ini aja di sini, di VN ini aja kamu udah keteteran. Lantas kemudian kamu mengatakan saya tidak bisa melayani orang yang tidak punya otak. Lah, kalau saya tidak punya otak dan kamu nggak mau melayani saya, ngapain kau jadikan alasan Geraha Mualaf? Kamu mau ke Geraha Mualaf, mau ke gereja sekalipun, ya, di katedral pun sekalipun, saya akan layani kamu. Makanya diuji di sini. Keilmuan kamu itu menghabiskan waktu saya aja atau memang kamu punya ilmu, kan gitu lumba-lumba. Kamu kan nantangin saya head to head. Nah, sekarang ini apa coba? Bukan head to head ini. Ya, saya kan tanya sama kamu, katanya Yesus itu keluar dari Bapa. Nah, kalau Yesus itu keluar dari Bapa, coba kamu jelasin kayak mana coba? Kamu jelasin. Kan sekarang kamu nggak ada jelasin apa-apa kan? Malah saya yang menjelaskan. Yesus itu keluar dari Bapa itu kayak mana maksudnya? Yesus itu keluar dari Maria kayak mana maksudnya? Udah saya jelasin. Nah, sekarang giliran kamu. Yesus keluar dari Bapa itu maksudnya gimana? Bapakmu ngeden. Gitu ya? Hah? Jawab. Jawab kalau kamu itu memang benar-benar cerdas. Ngajak ke Geraha Mualaf, kamu punya modal apa coba? Modal apa kamu? Umat terjemahan kok belagu amat sih lu lumba-lumba? Ya, tak kasihin kesempatan samamu ini hari ya, mumpung saya lagi di jalan. Jawab pertanyaan saya. Yesus itu keluar dari Bapa itu maksudnya kayak mana? Ayo. Kaku kan bibir kau tuh, nggak bisa ngomong apa-apa kan tentang soalan ini? Gimana mau lawan saya kamu? Sahabat muslim semuanya,
bisa hentikan dulu PN kalian, kita simak dulu Bang Jul. Itu sama pendeta Lumba versus Ibu Uti itu. Oke, ini saya tunggu supaya benar-benar dia bisa berbicara terarah dengan topik. Soalnya dia ini biasanya besar mulut sih, besar mulut. Tapi datanya itu apa? Dia bertanya kekristenan dari kecurigaan, tapi dia sendiri tidak mengerti kekristenan. Ketika saya jelaskan tentang kekristenan, dia nggak ngerti. Tapi ya begitulah ya, namanya juga manusia butuh di-upgrade cara nalarnya begitu. Saya maklum ya. Justru saya sekarang ini ingin memahamkan kamu siapa Kristen itu. Paham? Ya, mengawali diskusi kita, saya ingin tahu sejauh mana konsep iman kamu itu kamu pahami. Yesus keluar dari Bapa. Oke, secara sederhana, secara sepintas kita mendengarkan, kita akan terkecoh dengan pernyataan itu. Nah, sekarang analisa pendekatan akalnya apa coba kamu jabarkan? Yesus keluar dari Bapa itu maksudnya kayak mana? Supaya kita bisa memilah, benarkah Yesus itu adalah Bapa, Bapa itu adalah Yesus. Coba, kamu nggak usah muluk-muluk deh, lumba-lumba. Ya, saya sudah kenal kamu udah bertahun-tahun. Sekarang kamu nantangin saya. Oke, saya jawab nih tantangan kamu sekarang. Olehnya itu saya tanya samamu. Kamu katakan Yesus keluar dari Bapa. Coba kamu buktikan secara analisa. Yesus mengajarkan mengasihi Allah, mengasihi Tuhan dengan akal budi. Sekarang buktikan kalau kamu punya akal budi. Yesus keluar dari Bapa itu maksudnya kayak mana? Jelasin. Oh ya Bang Jul, serang dia Bang Jul, langsung tag dia Bang Jul. Udah pada mereka saudara-saudara Muslim udah mau mempersilahkan abang dengan si lumba-lumba. Ini lumba-lumba ngeteknya kemana, kesana kemari ini. Katanya mau hatuha dengan Zulkifli. Hah? Katanya mau hatuha. Kamu mau kita bicara lewat StreamYard atau lewat apa begitu berdua? Mau? Biar saya telepon via WA? Biar lebih mantap? Mau? Kamu nggak usah menggunakan jurus Paulus. Ini grup dipersiapkan untuk kamu dengan saya. Biar banyak saksinya. Kalian kan beriman itu selalu mengatakan siapa saksi, siapa saksi. Nah sekarang kita buktikan, kamu itu paham Kristen atau saya yang paham Kristen. Nah butuh saksi. Jadi kamu nggak usah cari-cari alasan lagi mau nelpon pribadi atau apa lagi itu ceritanya. Di sini kita buktikan yang paham tentang Kristen itu saya atau kamu selaku pendeta. Makanya tadi saya tanya samamu, Kristen itu berdiri di atas konsep mengakui Yesus itu keluar dari Bapa. Paham? Sekarang saya tanya samamu, jelasin. Ya, sesistematis mungkin, sebisa mungkin, semampu kamu. Yesus keluar dari Bapa itu maksudnya kayak mana? Jelasin. Bang, ini grup, di sini yang nyimak banyak. Kenapa nggak di sini saja? Jelaskan saja, nggak usah malu-malu. Ya, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, dan Yohanes pasal 17 ayat yang ke-8. Ya, mari kita buktikan. Ya, abang secerdas apa gitu. Ya, abang kan bilang kalau nalar abang itu tidak sungsang gitu loh. Buktikan di sini, jelaskan kepada saya. Silakan. Kalau kamu ingin tahu konsep imanku, kau masuk aja Airben Channel, di situ banyak video. Kau pelajari dulu sebelum kau berhadapan dengan saya supaya lebih gampang saya nanti membolak-balikkan cara nalarmu yang keliru, yang unyu-unyu, yang cetek itu semua ya. Kamu itu hanya tahu menghujat. Hujat itu artinya menyampaikan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kamu seringkali tidak pernah berbicara kenyataan. Kenapa? Karena kamu hanya melihat di ujung, tapi kamu tidak pernah melihat secara sistematis sebuah kronologis dari sebuah kebenaran. Di situ, makanya saya bilang kamu belajar ilmu logika dulu, belajar ilmu filsafat. Nanti setelah kamu belajar itu, baru kita bisa nanti. Tapi kalau nanti live ya di Geraha Mualaf dengan kamu, saya yakin kamu itu nanti akan babak belur, ya. Nanti saya ngajari kamu di situ. Jadi semacam dosen dengan anak TK lah nanti kita di situ ya. Kamu nggak usah nangis. Kamu lagi berhadapan dengan Zulkifli Emabas. Kamu tidak lagi berhadapan dengan jemaat gerejamu. Paham? Ya. Ini kita disimak, ditonton seluruh anggota grup yang ada di sini. Kamu jangan permalukan agamamu. Ingat. Ini akan saya angkat di konten YouTube. Paham? Seluruh dunia akan menyaksikan mulut besar kau itu. Kamu nggak usah mengajarin saya. Pijakan kronologis imanmu itulah yang justru yang harus kita bahas. Kamu katakan kau nyembah Yesus karena Yesus itu adalah Bapa, karena Yesus itu keluar dari Bapa. Saya sudah jelasin samamu. Ya, ungkapan Yesus keluar itu jelas, terurai, terinci, sistematis. Saya sudah jabarkan samamu bahwa Yesus ratusan kali bahkan dia menyebut dirinya sebagai anak manusia. Paham? Berarti yang keluar dari Maria itu adalah manusia. Nah sekarang kau katakan yang keluar dari Bapa itu adalah Tuhan, karena Bapa adalah Tuhan. Saya minta pertanggungjawabanmu sekarang.
Yesus keluar dari Bapa itu maksudnya kayak mana coba? Sebelum saya ngajarin kau terlebih dahulu, saya ingin tahu sejauh mana pemahamanmu tentang konsep imanmu ini. Yesus keluar dari Bapa itu maksudnya kayak mana? Jabarkan, jelaskan. Kamu nggak usah ngibul kemana-mana. Oke, siap. Berdua kita tentukan topiknya. Saya ladeni kamu hari ini. Siap? Coach Luke dari tadi juga banyak bicara kamu ya. Saya tuh kesalnya gimana ya? Kamu tuh terlalu merendahkan saya semalam kan? Saya maklum sih, untuk menutupi kelemahan itu harus kamu merendahkan orang. Gak apa-apa. Tapi kamu harus membuktikan bahwa kamu itu lebih paham tentang Kristen daripada saya gitu. Dengan mengatakan saya itu bodoh. Iya toh? Kamu ngatain saya bodoh kan? Nah sekarang saya minta pertanggungjawaban kamu. Kalau kamu itu pintar dari saya, sekarang jelasin. Yesus keluar dari Bapa itu maksudnya kayak mana? Ya, temanya itu. Yesus adalah Bapa. Karena dia adalah sesuatu yang keluar dari Bapa. Nah sekarang kamu jelasin sama kita yang ada di sini. Pernyataan bahwa Yesus keluar dari Bapa itu maksudnya kayak mana? Jelasin. Ya, lumba-lumba, saya di sini sebagai admin ya. Biar saya akan kosongkan ya. Jalur ini saya akan kosongkan. Ya, kalau mau Anda terima hatuhannya gitu dengan Bang Zulkifli. Mau nggak? Saya di sini sebagai admin gitu. Dan saya akan kosongkan ya. Oke, sangat bagus sekali itu yang saya harapkan. Silakan menyaksikan bagaimana Bung Zulkifli saya akan preteli siang ini satu demi satu sesat pikirnya terhadap kekristenan. Dan siap, ketika saya bertanya, dia harus menjawab. Oke, sangat bagus. Ide Anda itu sangat bagus sekali. Mantap. Saya nantikan Zulkifli hari ini. Oh, sangat bagus sekali. Justru kalau ada YouTube-mu viewernya 100 juta, itu sangat saya nantikan. Supaya semakin ketahuan betapa kamu itu salah memahami iman Kristen. Oke, tentukan topiknya. Topik apa sekarang ya? Pendek-pendek aja, nggak usah panjang-panjang. Supaya mantap, oke? Nggak usah membual. Sekarang ini udah lama loh, udah hampir sejam loh kita. Buktikan aja dulu pertanyaan saya yang sangat sederhana itu, dan merupakan dasar kebijakan imannya orang Kristen. Ya, Yesus keluar dari Bapa itu maksudnya kayak mana? Jelaskan. Kawan, kamu tidak usah menambahi dan mengurangi apa yang saya katakan. Yesus keluar dari Bapa itu pernyataan Yesus. Mengapa Yesus mengatakan bahwa aku datang dan keluar dari Bapa? Karena memang dia adalah firman yang kekal ada dalam diri Bapa. Jadi Yesus itu bukan Bapa yang keluar dari Bapa, tapi firmannya Bapa itu yang keluar jadi manusia. Makanya kamu itu suka menambah, suka mengurangi. Seperti iblis, kawan. Loh, saya Muslim, saya ngaku Yesus itu datang dari Bapa, Yesus itu keluar dari Bapa. Maksudnya nih, dengar baik-baik nih. Ketika umat Islam mengakui bahwa Yesus itu adalah utusan Allah, itu berarti umat Islam sudah mengakui Yesus itu adalah esensi yang keluar dari Allah. Maksudnya firman yang Allah kehendaki, ya, kehendak Allah, di mana dia menghendaki terciptanya sosok makhluk bernama Yesus yang datang membimbing Bani Israel menuju kepada dirinya, itu jelas. Itulah yang Islam imani, bahwa Yesus itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Itu jelas ya. Nah sekarang kamu keluar dari konsep itu, kamu tidak mengimani itu. Kalau Anda tidak mengimani itu, nah tugas Anda sekarang bagaimana? Ya. Apa tuh? Tunggu. Di dalam ayat ini sangat jelas Yesus mengatakan aku datang dan keluar dari Bapa. Bagaimana caranya? Karena memang Yesus firman menjadi manusia. Tentu karena firman itu ada di dalam diri Allah, ketika firman-Nya diutus menjadi manusia, maka firman itu harus keluar dari dalam diri Allah. Makanya dikatakan oleh Yesus, aku datang dan keluar dari Allah. Ingat, Allah kami Maha Kuasa, tidak seperti Allahmu yang tidak memiliki firman. Ya, bahkan kamu itu nanti akan saya tanya nanti, kau bilang nanti Allah menciptakan firman lagi, kau bilang. Oke ya? Jadi kalau cuma paparanmu seperti ini, berarti kamu tidak memiliki ilmu sama sekali kalau hanya menjelaskan seperti itu. Umat Islam juga mengakui Yesus itu berasal dari Bapa. Alam semesta ini berasal dari Allah. Tidak ada yang berasal dari setan. Semuanya berasal dari Allah. Karena yang menciptakan segala sesuatunya, baik di langit maupun di bumi dan juga yang di antara keduanya, itu adalah Allah. Adalah Tuhan. Nah, Yesus berasal dari Bapa. Matahari berasal dari Allah. Alam semesta ini semua berasal dari Allah. Dengan kata lain, keluar dari kehendak Allah. Apa istimewanya Yesus coba? Nah, berarti kamu tidak punya konsep yang lebih daripada konsep yang ada, bahwa Yesus itu keluar daripada Allah. Maksudnya Yesus itu adalah utusan Allah. Jadi apa istimewanya?
Nah, terbukti kan bahwa kamu itu hanya menyembah ciptaan, menyembah kehendak menyembah makhluk yang berasal dari Allah. Iya kan? Saya tadinya itu berpikir bahwa Yesus itu keluar dari Allah, maksudnya Allah itu merubah wujud menjadi Yesus. Gitu. Tapi ternyata cuma mengatakan Yesus itu berasal dari Allah. Ya udah selesai. Alam semesta ini juga semuanya berasal dari Allah. Paham? Disinilah kamu tidak memahami ajaran Alkitab tentang arti kata firman. Firman itu kekal ada dalam diri Allah, makanya baca Yohanes pasal 1 itu. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam bahasa Yunani, kata adalah di situ memakai kata emi. Emi itu artinya ada, berada, tinggal, terus-menerus, tetap ada. Jadi firman itu ada di dalam diri Allah. Firman itulah yang diutus Allah jadi manusia. Jadi karena firman berasal dari dalam diri Allah, maka tepat Yesus mengatakan aku datang dan keluar dari firman bukan. Andalan kamu Yohanes 1 ayat 1. Ya, pada mulanya adalah firman. Ya, segala sesuatu ciptaan itu pada mulanya adalah firman. Semua yang dikehendaki oleh Allah itu difirmankan oleh Allah. Allah menghendaki menciptakan matahari, diawali dengan firman. Yesus juga ingin diciptakan, diawali dengan firman. Tetapi siapa Yesus menurut Yesus? Yesus adalah ciptaan Allah. Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Yohanes 20 ayat 17. Jadi maksud Yesus keluar dari Bapa itu apa? Kamu belum sentuh pertanyaan itu. Tanya saya bilang, kamu tidak mengenal Yesus berdasarkan Alkitab, tapi kamu mengenal Isa Al-Masih yang berdasarkan Quranmu. Di situ ya. Ya firman Allah menjadi manusia, makanya datang dan keluar dari Allah. Yang diutus ya firmannya. Pertanyaannya sekarang, apakah firman itu ciptaan Allah atau tidak? Firman Allah kekal. Ini yang tidak kamu pahami, tidak kamu mengerti. Tapi memang karena kamu orangnya kuluk-kuluk, ya beginilah. Ya, jadi saya sangat memaklumi nalarmu itu begitu amburadul dalam memahami siapa Yesus berdasarkan Alkitab. Ya, banget. Kamu jangan curhat. Yang saya utarakan samamu itu adalah konsep pengajaran Yesus. Saya tidak menyentuh esensi Al-Quran. Paham? Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Allahkulah, Tuhankulah yang memuliakan aku. Yohanes 8 ayat 54. Terus pernyataan bahwa Yesus keluar dari Bapa itu maksudnya apa? Matius 18 ayat 19, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa, Tuhanku di surga. Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain daripada Tuhanku yang ada di surga. Markus 10 ayat 18. Matius 19 ayat 17, hanya satu yang baik, turutilah perintah Tuhanku. Matius 4 ayat 10, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Fakta Yesus mengajarkan siapa dirinya. Nah, konsep Kristen, Yesus keluar dari Bapa, itu maksudnya kayak apa? Coba kamu jelasin. Matahari bukan berasal dari Allah, tapi diciptakan Allah. Yesus berasal dari Allah, matahari diciptakan Allah. Mengerti nggak arti kata berasal dengan diciptakan? Disinilah kegagalan cara nalarmu. Ya, kau tak bisa bedakan. Matahari dan semuanya itu diciptakan. Dicipta. Bagaimana Allah mencipta matahari? Dengan berfirman. Bagaimana Allah berfirman? Karena Allah memiliki firman. Yesus itu siapa? Firmannya Allah yang olehnya Allah menciptakan segala sesuatu. Hai Jukilvi. Matahari itu berasal dari Allah. Alam semesta ini berasal dari Allah. Semua yang ada di alam semesta ini, langit dan bumi, semua berasal dari Allah. Jadi kata berasal itu berarti dia memiliki awal. Yesus memiliki awal. Ya, memiliki awal di mana buktinya Yesus memiliki awal? Sebelum Maria dan Yesus itu nggak ada. Ya. Jadi ketika Anda mengatakan Yesus, kamu tidak memahami Alkitab, kamu nggak memahami Yesus. Justru Anda yang tidak memahami Yesus. Yesus banyak kali mengajarkan kepada murid-muridnya. Seperti apa dia dan seperti siapa dirinya. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 ayat 10. Yesus berkata di dalam Matius 23 ayat 8. Hanya satu Tuhanmu. Ya. Kemudian di dalam Markus 12 ayat 29. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kata kita itu Yesus mendudukkan dirinya sebagai hamba Tuhan. Ngerti? Paham? Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, buktinya pada mulanya adalah firman. Nah, saya jawab, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah kehendak Allah.
Allah berkehendak untuk menciptakan ciptaannya yang dia inginkan, maka terjadilah dia. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Jadi Yesus itu berasal dari firman. Maksudnya berasal dari perkataan Allah, berasal dari kehendak Allah, berasal dari kemauan Allah. Sehingga Yesus itu tercipta. Buktinya ketika Allah menghendaki Yesus itu tercipta, Maria hamil. Paham? Jadi Maria hamil itu adalah proses awalnya Yesus diciptakan. Ngerti enggak kamu? Paham enggak sampai sini? Nah, kalau kamu tidak paham, maka saya jelaskan sama kamu. Pelajari siapa Yesus menurut Yesus. Jangan kamu pelajari siapa Yesus menurut mimbar gereja. Ngerti? Bung Cukipri, kamu itu kembali menunjukkan bahwa kamu tidak mengerti Alkitab, tapi merasa mengerti Alkitab. Kamu saja tidak bisa membedakan beda arti kata firman dengan berfirman. Firman dengan berfirman itu beda, Pak Cukipri Kolo-Kolo. Firman itu kata benda. Artinya dia memiliki eksistensi keberadaan, maka dia disebut kata benda. Sedangkan berfirman itu kata kerja. Jadi kata kerja, langit dan bumi dan segala isinya ada karena Allah berfirman. Tetapi firman Allah sudah ada di dalam diri Allah sebelum Allah berfirman. Jadi firman Allah bukan ciptaan. Sedangkan Yesus itu adalah firman-Nya sendiri yang olehnya Allah menciptakan segala sesuatu. Allah turunkan, Allah nuzulkan, datang menjadi manusia melalui rahim perawan Maria. Jadi kembali lagi kamu menunjukkan bahwa kamu tidak mengerti arti kata berfirman dengan kata firman. Oke? Sudah saya tunjukkan beberapa kesalahanmu, tapi kamu tidak sadar. Kali kamu sedang ada macet logika. Oke? Kamu mau curhat seperti apapun, dengan konsep itu kamu tidak akan mampu untuk memberikan saya pemahaman di mana Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena dalil yang kamu gunakan itu adalah Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Berarti Yesus itu pada mulanya adalah perkataan. Paham tidak kamu? Ya. Kamu pikir Yesus itu langsung tercipta begitu saja? Tidak. Yesus itu tercipta nanti setelah Allah berkata-kata. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Meskipun himne Plato yang diambil untuk dijadikan sebagai konsep di dalam Yohanes 1 ayat 1, tapi perlu kamu pahami juga, ya, bahwa konsep firman menurut asal-usul daripada ayat ini itu mendudukkan logos sebagai perantara antara Tuhan dengan manusia. Paham tidak kamu? Lalu kemudian Yesus itu mengajarkan dirinya bahwa Tuhan satu-satunya itu adalah esensi yang ada di langit. Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan. Sebagaimana Tuhan menyatakan diri dengan tegas di dalam menyatakan esensinya. Imamat 19 ayat 31. Yesaya 43 ayat 11. Tuhan itu menegaskan dirinya Tuhan. Tidak seperti Yesus justru menunjuk dirinya bukan Tuhan. Apa buktinya? Matius 6 ayat 19. Bapa kami yang ada di surga. Matius 5 ayat 48. Bapa Allahmu dan Allahku yang di surga adalah sempurna. Matius 10 ayat 32. Di depan Allahku yang di surga. Matius 12 ayat 50. Allahku yang ada di surga. Matius 12 ayat 50. Allahku yang ada di surga. Matius 15 ayat 13. Allahku yang ada di surga. Matius 16 17. Allahku yang ada di surga. Yohanes 6 32 sampai 33. Allahku yang memberikan kamu roti dari surga. Matius 18 ayat 10. Allahku yang ada di surga. Matius 18 ayat 19. Allahku yang ada di surga. Matius 7 21 sampai 23. Allahku yang ada di surga. Jadi Yesus ketika mengajarkan kepada murid-muridnya Bani Israel senantiasa mendudukkan dirinya sebagai hamba. Maka jangan heran murid-muridnya tidak ada yang mengajarkan, murid aslinya tapi ya, bukan yang penulis kitab kanonik. Mereka tidak pernah mengajarkan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Tidak. Makanya saya tanya samamu tadi, apa yang kamu pahami dengan pernyataanmu sendiri? Yesus keluar daripada Bapa. Ternyata kamu hanya mengambil dari Yohanes 1 ayat 1. Kalau Yohanes 1 ayat 1 mah itu sudah jelas. Yesus itu pada mulanya adalah firman. Ya, sama matahari itu pada mulanya adalah firman. Matahari itu pada mulanya perkataan. Matahari itu tidak akan pernah tercipta menjadi matahari sekiranya Allah tidak berfirman. Yesus tidak mungkin menjadi manusia, Maria tidak mungkin menjadi hamil kalau Allah itu tidak berfirman. Maka Yesus dikatakan pada mulanya adalah firman. Jadi pernyataan Yesus keluar dari Bapa itu maksudnya firman Allah keluar dari mulutnya menginginkan Maria hamil dan melahirkan sosok Nabi dan Rasul untuk Bani Israel. Terciptalah Yesus. Itu konsep yang sesungguhnya, tanpa dipretelin, tanpa diembel-embelin, tanpa diakal-akalin. Ya, Allahku yang ada di surga. Siapa yang mengucapkan itu? Yesus. Berarti dia bukan Allah karena dia mengatakan Allahku. Ini juga kalimat adalah yang sebenarnya di situ adalah Elohim Adonai. Ya, Adonai artinya sembahanku ada di surga. Elohim, sembahanku ada di surga. Elohim ada di surga. Elohimku ada di surga. Maksudnya penciptaku ada di surga. Jadi kalau kamu mengatakan Yesus itu keluar dari Bapa, itu sudah menyatakan Yesus itu ciptaan. Karena semua yang keluar dari Bapa itu adalah ciptaan. Yang melekat pada diri Bapa itu adalah sifat, esensinya. Esensi Bapa tidak akan pernah keluar dari dirinya. Yang keluar dari dirinya itu adalah ciptaan. Paham kamu?
Bro, kamu itu, makanya saya bilang, kamu selalu menunjukkan kegagalanmu. Yesus tidak, kamu tidak bisa membedakan arti kata Tuhan dengan kata Allah. Makanya Yesus memuliakan Allah Bapanya. Iya, bahkan dengan demikianlah maka Yesus melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Bapa itu. Yesus mengatakan makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan seluruh pekerjaannya. Jadi di dalam Yohanes pasal 5, 23, semua orang harus menghormati Yesus sama seperti mereka menghormati Bapa. Bayangkan itu ya, cuma kamu nggak mengerti Alkitab, tapi baru nanti kamu tambah-tambahilah. Berfirman dengan firman, kamu tak bisa bedakan. Utusan dengan ciptaan, kamu tidak bisa bedakan. Udah beberapa kejanggalan-kejanggalan yang kamu pertontonkan di sini. Oke, nanti live lah di Gahra Mualaf, biar langsung enak didengar orang. Jangan kayak gini, V-nya pendek-pendek. Oke ya? Kamu pandai bicara. Sekarang kamu ingin membedakan antara Tuhan dengan Allah. Kamu ngambil kata Allah itu juga dari Quran. Ya. Lalu kalau kamu katakan ada definisi perbedaan antara Tuhan dengan Allah, coba kamu secara tekstual, original teks kitabmu itu Allah itu apa penyebutannya? Dan original teks dari kitabmu Tuhan itu apa penyebutannya? Jadi kamu jangan mau nipu dirimu sendiri, menipu orang tapi ternyata kamu cuma nipu dirimu sendiri. Ya. Jadi konsep yang kamu ajarkan Yesus keluar dari Bapa itu jelas. Yesus itu adalah ciptaan Bapa, ciptaan Allah, ciptaan Tuhan, ciptaan Elohim, ciptaan YHWH. Paham? Segala sesuatu yang keluar dari Bapa itu adalah ciptaan, bukan Bapa itu sendiri. Kalau Bapa itu sendiri tidak keluar dari dirinya, tapi melekat pada dirinya, itulah yang disebut dengan sifat. Sifat Allah itu menyatu dengan esensinya. Paham kamu? Tapi yang keluar dari dirinya itu adalah ciptaan. Ngerti nggak? Apa kamu ingin mengatakan ketika kamu beolmu itu adalah kamu? Mau? Apakah ketika kamu merekam suaramu, masukkan ke dalam kaset itu yang ada suaramu di dalam itu adalah kamu? Mau? Ngerti nggak? Jadi apa yang keluar dari diri kau itu bukan dirimu. Begitu juga Allah. Apa yang keluar dari diri Allah itu bukan Allah, tetapi sesuatu yang bakal menjadi ciptaan. Makanya di dalam kitab Bilangan dikatakan apa yang keluar dari bibirku, dari mulutku, kata Allah, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang kuinginkan itu terjadi. Iya sama. Ketika Allah menghendaki Maria melahirkan seorang anak, itulah yang terjadi. Maka Yesus dikatakan keluar dari Bapa. Apa yang keluar dari Bapa? Perkataan. Perkataan yang keluar dari Bapa itulah yang mana analisanya mengatakan saya ingin Maria hamil melahirkan anak bernama Yesus. Makanya malaikat datang menyampaikan kepada Yusuf kan, Yusuf, jangan anak yang dikandung oleh Maria yang adalah tunanganmu itu kelak akan lahir dan kamu namai menjadi Yesus. Itulah firman Allah. Firman Allah datang kepada Yusuf. Firman Allah datang kepada Maria. Itulah dikatakan pada mulanya adalah firman. Jadi esensi, prosesi dan kronologis kejadian, firman itu datang kepada Yusuf bahwa Maria akan hamil. Prosesi itu datang kepada Maria bahwa Maria itu akan hamil. Itulah dikatakan pada mulanya adalah firman. Ya, paham kamu sampai di sini? Jadi kalau ada yang mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Betul. Kenapa dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah? Karena Allah memiliki sifat al-kalamnya. Apa itu? Kemampuan berkata-kata. Jadi Allah itu tidak kursus, ya, tidak belajar untuk berkata, tetapi ada yang dia miliki, yaitu sifat. Sifatnya itulah yang mengakibatkan dia mampu berkata-kata. Sehingga dikatakan perkataannya itu terlontar dari mulutnya, sehingga dikatakan ciptaan itu semuanya berasal dari Allah. Semua keluar dari Allah. Yesus keluar dari Allah. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Betul. Zulkifli pada mulanya adalah firman. Allah menghendaki emak saya hamil sehingga Zulkifli dilahirkan. Berarti saya pada mulanya adalah firman. Begitu juga matahari. Jadilah terang, maka jadi matahari. Nah, berarti matahari itu tidak terjadi sebelum Allah tidak berfirman. Sebelum Allah berfirman. Artinya pada mulanya matahari itu adalah firman. Paham tidak kamu sampai di sini? Kalau tidak paham, kurangi makan babi. Biar otak kau itu bisa berfungsi dengan baik. Nggak usah kau banyak cakap lagi ya Pak Zulkifli ya. Jadi yang pertama, dalam diskusi ini saya tunjukkan ada 3 kegagalan total. Yang pertama, kamu tidak bisa membedakan beda arti kata Tuhan dengan kata Allah. Lord dan God, Theos dan Kurios. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu tidak bisa membedakan arti kata diciptakan dengan diutus. Yang ketiga, kamu tidak bisa bedakan arti kata berfirman dengan firman. Sudah 3 kegagalan total yang kamu pertontonkan dalam diskusi ini. Sementara kami sebagai orang Kristen, sangat-sangat bisa membedakan, saya secara pribadi, beda arti kata Tuhan dan Allah, beda arti kata menciptakan dan diutus, beda arti kata berfirman dengan firman. 3 hal ini sudah kegagalanmu yang sangat-sangat fatal dalam diskusi kita hari ini. Dan memperbaiki kegagalan yang 3 ini, maka sangat tepat saya katakan, kamu kudu belajar ilmu logika dan filsafat, baru kamu bisa berbicara dengan saya. Saya anggap kamu itu, maaf ya, sangat-sangat tidak cerdas. Mulut besar, tapi pemahaman 0.
Mulut besar, tapi isi otak nol. Oke? Sudah cukup ya. Kalau di Graham Walam saya buat kayak gini, betapa malunya kamu. Itu kamu cuma bersilat lidah kamu tuh. Saya udah kenal karakter kamu tuh. Kemampuanmu hanya bersilat lidah. Sayang sekali, kebenaran itu tidak bisa hanya berdasarkan atas silat lidah. Saya menjabarkan konsep berdasar daripada dalil yang ada dalam kitabmu. Saya menjabarkan konsep berasal daripada pemahaman dan penjabaran Yesus sebagai guru kepada Bani Israel. Bukan asal-asalan saya. Makanya saya katakan saya itu lebih paham Kristen daripada kamu. Ya, kau mau lari kemana coba? Saya sudah jabarkan semua kan, saya uraikan semuanya. Dan apa yang kamu tuduhkan kemudian? Kamu itu tidak mengerti apa itu firman, apa itu perkataan, apa itu theos, apa itu logos, apa itu Tuhan, apa itu Lord, apa itu God. Cuman itu aja kamu bisa. Itu yang kamu punya amunisi untuk melawan saya di Graham Walam. Jadi kamu itu jangan sesumbar kalau kau bicara. Saya itu memaparkan dalil, bukan asumsi. Coba kau tengok dan dengarkan baik-baik. Di dalam Matius 19 ayat 17. Kenapa engkau memanggil aku guru yang baik? Yesus dipanggil guru aja kagak mau dia. Apalagi dipanggil sebagai Tuhan, apalagi dipanggil sebagai pencipta. Makanya Yesus mengatakan, "Wahai Bani Israel, maukah kau kutunjukkan kepada siapa engkau takut? Takutlah kepada Dia, bukan kepada saya. Takut kepada Dia, siapa? Yang ada di surga. Wahai Bani Israel, kau mau masuk ke dalam kerajaan Allah? Mau enggak kamu? Mau. Caranya apa? Hidup kekal itu adalah engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar. Terus kamu siapa Yesus? Dan mengenal aku sebagai utusannya." Nah, ngerti nggak kamu itu? Jadi ada dua konsep kunci keselamatan menurut Yesus. Pertama, mengakui Allah satu-satunya Tuhan. Dan kedua, mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan. Paham? Sebagai utusan, Yesus tentu keluar daripada Allah. Nah, segala sesuatu yang keluar dari Allah, tentu bukan Allah. Segala sesuatu yang melekat pada diri Allah, tentu adalah Allah. Tapi yang keluar dari Allah, itu bukan Allah. Nah, apakah alam semesta ini keluar dari Allah? Yes. Apakah matahari keluar dari Allah? Yes. Apakah Yesus keluar dari Allah? Yes. Tapi semua ciptaan itu bermuara kepada firman. Paham? Kamu ingin mengatakan Yesus itu adalah firman? Bohong. Itu hanya plesetan aja tuh. Firman itu original teksnya jelas. Kamu mau lari ke bahasa Ibraninya boleh. Kamu mau lari ke bahasa Yunaninya boleh. Semuanya mengatakan firman itu adalah perkataan. Endingnya kamu baca Yohanes 17 ayat 8. Apa kata Yesus di situ? Kalau Yesus itu adalah firman, coba kamu tengok, dengarkan baik-baik pernyataan Yesus. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus menerima firman kan? Nah, kalau kau katakan firman itu adalah Yesus, terus yang diterima Yesus itu apa? Hah? Kamu itu... Jadi saya katakan sama kamu, saudara lumba-lumba ya, saya agak ngegas sedikit karena saya semalam itu dengarkan kamu ngomong, terlalu sesumbar kau itu. Ya, seakan-akan kamu itu paham Kristen. Kamu itu kalau mau paham Kristen, belajar sama saya ajarin kau. Kau mau belajar dari sisi mananya, saya kasih. Mau konsep apanya pun saya kasih. Ya, jadi Yesus mengatakan, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, bukan aku. Tidak ada yang lain kecuali Dia, bukan aku. Itu pernyataan dan pengajaran Yesus. Paham? Ketika Yesus masuk di sinagog, Yesus itu senantiasa mengajarkan kitab mana? Ulangan. Mana lagi? Yesaya. Tidak pernah mengajarkan Matius, Lukas, apalagi surat Paulus. Berarti pengajaran Kristen, Yesus tidak pernah ajarkan. Yang mengajarkan pengajaran Kristen adalah Paulus, pendiri Kristen itu sendiri. Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya itu adalah firman dan firman itu adalah Allah. Nggak pernah. Ya, jadi pijakan ketika kita menjabarkan ajaran Yesus harus kepada kitab yang dibacakan Yesus di dalam sinagog. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan hal itu. Ngerti kamu? Pak Zulkifli, kolo-kolo, ada tiga kegagalanmu yang sudah saya tunjukkan di dalam memahami ajaran iman Kristen. Yang pertama, kamu tidak bisa membedakan arti kata Tuhan dengan kata Allah. Kamu tidak bisa membedakan arti kata firman dengan berfirman. Kamu tidak bisa membedakan arti kata diutus dengan diciptakan. Dan kamu tidak bisa mengerti kapan firman Allah ada di dalam diri Allah. Kamu tidak bisa mengerti. Jadi, saya mau tegaskan sama Pak Zulkifli, kolo-kolo, kamu itu hanya besar mulut, tapi nalar tak jalan. Cetek. Oke ya? Jadi saya pikir sudah selesai. Tidak ada artinya lagi berbicara dengan nalarmu yang benar-benar isinya itu tidak ada. Selama kamu tidak bisa membedakan arti kata Tuhan dan Allah, tidak bisa membedakan arti kata firman dengan berfirman, tidak bisa membedakan arti kata diutus dengan diciptakan, maka saya katakan kamu sudah gagal total. Tiga ini saja sudah cukup membuktikan kamu itu sangat-sangat tidak mengerti iman Kristen. Itu saja. Jadi tolong perbaiki nalarmu tentang tiga hal ini saja dulu. Kalau ini sudah kamu bisa membedakan, oke, hadapi saya. Percuma saya menghabiskan waktu dengan orang seperti Anda. Tiga hal ini saja kamu tidak bisa membedakan. Gak ada guna bicara samamu kawan ya. Oke, saya sudah mengerti nalarmu, jadi saya katakan kamu itu besar mulut. Nanti kalau kita ketemu lagi di Zoom, tolong usulkan sama kawanmu,
bahwa kita berdua duet, atau kalau kamu mau kita di gerah mualaf ya. Saya sangat rindu membungkam kamu yang besar mulut itu. Dalam nama Yesus kamu pasti akan saya bungkam. Ya, beginilah kemampuanmu. Dari sejak saya kenal kamu beberapa tahun yang lalu, kemampuanmu itu cuma kayak gini. Diajak berdiskusi secara nalar nggak mampu. Kita jabarkan tentang dalil nggak mampu. Data-data valid kita serahkan, kamu nggak mampu. Kamu hanya bisa klaim, curhat, asumsi. Itu aja yang bisa kamu lakukan. Ya. Padahal pernyataan kata Allah itu kamu ambil, Lembaga Alkitab Indonesia ambil dari Quran. Dalam bahasa aslinya kitabmu, ya, bahasa Greek, itu tidak ada itu kata Allah, nggak ada. Jadi kau pandai-pandaian aja tuh nipu-nipu dirimu sendiri. Saya tidak paham kata Allah, tidak bisa membedakan kata Allah dengan Tuhan. Nenekmu kiper, ya. Justru saya sedang menjelaskan samamu, konsep Tuhan itu awal mula diajarkan oleh siapa? Seperti apa esensi Tuhan itu diajarkan? Nah, di Keluaran 20 ayat 23 nih, dengarkan baik-baik. Akulah Tuhanmu, akulah Tuhanmu, akulah Tuhanmu yang telah membebaskanmu dari negeri Mesir. Engkau tidak ada memiliki Tuhan-Tuhan lain selain aku. Itu pernyataan Tuhan. Nah, bagaimana dengan Yesus? Kalau dia adalah Tuhan, ada nggak pernyataannya seperti itu? Tidak. Justru berhamburan ayat mengatakan, Tuhanku yang di surga, Tuhanku yang di surga, Tuhan kami yang di surga, Bapakku yang di surga, Bapakku yang di surga, Allahku yang di surga, Elohimku yang di surga, Adonaiku yang di surga. Jadi mau kayak mana lagi coba? Kau mau memaksakan Yesus yang adalah manusia biasa, dilahirkan, disusui, ditampar, dibunuh, diseret. Kau mau paksakan dia jadi Tuhan? Mau konsep apa pula kamu mau jabarkan? Apalagi orang yang paham kitabmu. Ya, kalau Yesus itu Tuhan, maka dia juga akan mengatakan, akulah Tuhan, akulah Tuhan, akulah Tuhan. Tapi faktanya kan tidak. Hampir 3 tahun Yesus mengajarkan kepada Bani Israel bagaimana Bani Israel bisa mentauhidkan Elohim. Ya, jelas sekali kok konsep yang diajarkan Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Paham? Jadi apa yang kamu ajarkan ini? Apa yang menjadi amunisi kamu mau menghadapi saya head to head? Nggak ada. Ya, nggak ada. Yesus itu dipanggil untuk menjadi guru saja, dia tidak baik, dia tidak mau. Ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini pernyataan-pernyataan seperti ini, kalau orang-orang pembulsit kayak kamu, pasti kau akan mengatakan, di situ kan Tuhan huruf kecil, ya, tidak ada Tuhan huruf T-nya huruf besar, bukan T-nya huruf kecil, T-nya huruf kecil bukan T. Itu tidak dikenal grammar seperti itu, ejaan seperti itu di dalam bahasa Ibrani, apalagi di dalam bahasa Yunani, apalagi bahasa Ibrani. Paham kamu? Jadi kamu jangan membodoh-bodohi. Maksudmu membodoh-bodohi orang, tapi ternyata kamu nampak sekali bodohnya. Bro, memang saya tidak mau bisa, kamu tidak akan bisa memahami Yesus. Kenapa? Karena kamu itu memang sudah mengunci dirimu sendiri dan mengeraskan hatimu terhadap penjelasan. Oke? Artinya siang hari ini, saya sudah bongkar 3 kegagalanmu memahami iman Kristen. Artinya, iman saya sebagai seorang Kristen tidak seperti yang kamu pahamkan. Artinya, kamu itu tidak memahami Alkitab dengan benar. Tetapi kamu memahami Alkitab seperti iblis memahami Alkitab. Oke? Cukup. 3 hal itu sudah terbuka hari ini. Kamu tidak bisa membedakan arti kata Tuhan dan Allah, tidak bisa membedakan berfirman dengan firman, tidak bisa membedakan arti kata diutus dengan diciptakan. Kalau kamu tidak bisa memperbaiki logika dan nalarmu, ilmu logikamu tidak bisa memahami hal ini. Saya katakan, kamu levelnya belum sampai untuk berbicara dengan saya ya. Tolong gurumu siapa yang mengajari kamu ilmu logika atau filsafat, suruh hadapi saya ya. Maaf saya agak ngegas sedikit ini ya. Oke, cukup sampai di sini untuk siang hari ini. Admin silakan ya. Saya pikir dia ini cerdas, tapi 3 hal itu saja tak bisa dipahami. Saya pikir sudah selesai. Sudah selesai. Oke ya. Jadi sudah cukup. 3 hal ini aja dulu ya, Pak Zulkifli perbaiki ya. Kalau kamu masih tetap berpikir seperti pemikiranmu terhadap 3 hal ini, saya katakan kamu tidak ada gunanya berbicara. Artinya, kamu itu ngomong besar, data 0. Saudara dalam Tuhan, mari kita belajar mengenal siapa Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus sudah ada sebelum Abraham ada, dari penjelasan Bapak Bambang Nursena berikut. Ya, semoga kita terberkati, iman kita dikuatkan dan kita semakin teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi buat saudara yang merasa terberkati, silahkan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Berikut videonya. Ya, Shalom Alaikum Besem Hamasya. Salam sejahtera untuk saudara-saudara dalam Kristus. Jadi sebetulnya iman kita tentang Yesus itu clear ya, karena itu sudah berjalan selama 20 abad sejak gereja mula-mula pada zaman Alkitab, kemudian pada zaman murid-murid yang nulis Alkitab, artinya murid-murid para rasul, sampai konsili-konsili gereja awal ketika gereja menghadapi ajaran-ajaran bidat.
Itu sudah clear. Jadi intinya iman Kristen meyakini berdasarkan ajaran para rasul, ya tentu yang ini jelas sekali bahwa Kristus itu sepenuhnya Allah, sebagai firman dari Tuhan sendiri. Dan yang kedua sepenuhnya manusia, ketika Kristus itu datang ke dunia dikandung oleh Bunda Maria. Dan dalam hal ini maka iman kita mengajarkan bahwa Kristus sepenuhnya sebagai Allah itu tidak merujuk kepada kemanusiaannya yang kelihatan, tetapi kepada firman Allah yang sudah ada sebelum segala sesuatunya ada, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, siapa firman yang bersama-sama dengan Allah ini? Apa perannya? Ayat 3 menjelaskan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tentu dijadikan oleh Yesus sebagai firman yang kekal tadi, bukan dijadikan oleh kemanusiaan Yesus. Ya, dan tanpa Dia, tanpa firman Allah itu, tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, itulah yang di dalam bahasa teologi disebut praeksistensi putra Allah. Jadi Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada, karena Dia firman Allah. Allah menciptakan dengan firman-Nya, dan tidak mungkin kalau firman itu ada kemudian setelah Allah. Nah, sebetulnya disebut firman di sini bukan sekedar kata-kata verbal, ya. Firman di sini sebetulnya bahasa aslinya itu logos. Logos itulah yang menjadi bahasa kita logik, logikos, logika. Jadi firman itu sesungguhnya adalah kemahasabdaan Tuhan. Jadi sabda atau firman itu tidak hanya berarti kata-kata verbal atau efek atau akibat dari kata-kata. Kalau akibat dari kata-kata ya alam semesta ini, langit, bumi, laut seisinya ini kan diciptakan oleh firman Allah. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi itu efek dari firman tadi. Tetapi Yesus itu firman itu sendiri. Nah, jadi dengan demikian tidak mungkin kalau firman Allah itu tidak kekal. Karena kalau firman Allah tidak kekal berarti ada waktu di mana Allah sebagai the existence, sebagai wujud sudah ada, firman-Nya belum ada. Berarti kan pernah ada waktu di mana Allah tidak punya firman, dan itu tidak masuk akal kan. Nah, ketika firman itu menjadi manusia, Dia dikandung oleh perawan Maria tanpa campur tangan seorang laki-laki. Artinya bahwa Yesus itu sepenuhnya manusia. Jadi jangan orang salah paham, oh, Tuhan kok lapar, Tuhan kok haus, Tuhan kok dicobai. Yang dicobai, yang haus, bahkan yang mati, itu bukan keilahiannya. Maka dalam Alkitab disebutkan sangat jelas sekali, Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Karena firman sendiri benar-benar menjadi manusia, bukan setengah manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini saya kira clear sekali. Maka ketika gereja menghadapi ajaran sesat Arius, ya, ketika gereja menghadapi ajaran sesat Arius yang mengatakan bahwa pernah ada waktu di mana anak Allah itu tidak ada, gereja langsung berkumpul. Nah, waktu itu kan belum ada perpecahan, ya, gereja itu masih tahun berapa, Pak? Tahun 325. Jadi waktu itu belum ada aliran-aliran gereja, belum ada perpecahan gereja, karena perpecahan gereja itu baru terjadi tahun 451. Jadi waktu itu yang namanya gereja itu ya semua gereja Katolik dan semua gereja Ortodok. Artinya apa? Bukan Katolik sebagai institusi yang sekarang ini berpisah dengan gereja Ortodok, atau Ortodok yang berpisah dengan Katolik, tidak. Tapi sifat gereja yang adalah universal. Artinya berlaku bagi semua bangsa, berlaku bagi semua kaum, itu arti katoolon, gereja yang bersifat Katolik. Begitu setiap gereja itu bersifat Ortodok. Artinya gereja itu menganut ajaran lurus yang diterus sampaikan tanpa putus dari para rasul. Makanya kalau ada gereja Roma, ya gereja di wilayah yurisdiksi Roma, gereja di wilayah yurisdiksi Antioquia, seperti yang diceritakan dalam Alkitab, ya, bahwa orang-orang mengikut Yesus itu pertama kali disebut Kristen itu kan di Antioquia. Kemudian dari Antioquia ke Roma, dari Roma Konstantinopel, kemudian di situ ada Alexandria. Jadi semua gereja sudah kumpul jadi satu. Lalu mengatakan tidak bisa, Arius itu salah. Karena apa? Kalau firman itu pernah tidak ada, berarti pernah ada Allah tanpa firman-Nya. Masa Allah pernah tidak punya firman? Kalau Allah pernah tidak punya firman, berarti Allah pernah tidak bisa mencipta. Jadi Allah dengan firman-Nya, dengan rohnya itu kekal. Itu kira-kira apa yang kita bisa pahami dari ajaran Kristen yang paling dasar. Baik, tentang siapakah Yesus Kristus. Kita sudah simak apa yang menjadi bahan perbincangan antara apologet Kristen dengan Juma di video awal tentang Yesus menjadi manusia dan bagaimana Yesus
bisa menjadi manusia. Prosesnya seperti apa? Itulah yang dipertanyakan oleh Juma, dan puji nama Tuhan dijawab tuntas oleh apologet Kristen di video tadi. Bahkan di akhir video ya, kita bisa mendengarkan penjelasan Bapak Bambang Nursena bahwa Yesus adalah Tuhan, Sang Firman yang menjadi manusia, dan Alkitab membuktikan tentang itu. Ya, bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Ya, ini sangat jelas, saudara dalam Tuhan. Ya, jadi kalau kita perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Juma ya di video tadi, sebenarnya dia hanya berusaha meyakinkan pengikutnya bahwa Yesus bukan Tuhan. Ya, ketuhanan Yesus itu diragukan. Ya, sebenarnya kalau saya perhatikan tujuannya di sana. Tapi bagaimanapun ya, Juma tidak mampu melawan firman Tuhan, karena firman Tuhan iya dan amin. Firman Tuhan adalah perkataan Allah yang tajam seperti pedang bermata dua. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, puji nama Tuhan juga. Ya, Tuhan memberikan hikmat kepada hamba-hamba Tuhan ya yang di video tadi, ya, dan juga hamba-hamba Tuhan lain, ya, apologet Kristen yang lain, ya, untuk menjawab semua pernyataan dan pertanyaan Juma seputar Kristen dan Alkitab. Jadi saudara dalam Tuhan, kita boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan nyata bagi kekristenan hari-hari ini. Walaupun ada orang-orang yang mempertanyakan tentang Alkitab, yang meragukan tentang isi daripada Alkitab, yang meragukan Yesus sebagai Tuhan, tapi puji Tuhan ya, Tuhan menyiapkan hamba-hambanya untuk meluruskan pertanyaan dan pernyataan mereka, sehingga orang boleh sadar bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, panjang lebar apologet Kristen di video tadi dan juga Bapak Bambang Nursena menjelaskan kepada kita bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Ya, Bapak Bambang Nursena menjelaskan bahwa Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Ini sebagai bukti bagi kita bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Ya, Dia berasal dari surga, datang ke dunia ini, memberikan kasihnya kepada umat percaya, sehingga semua orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Yesus juga menjanjikan dan menjamin bahwa orang percaya kepadanya tidak binasa, ya, tetapi masuk ke dalam kerajaan sorga. Bahkan Yesus menjanjikan sorga ada bagi pengikutnya. Ketika mereka meninggalkan dunia ini, mereka dipastikan masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena dalam Injil Yohanes pasal 14, Yesus mengatakan, "Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu," yaitu sorga. Ya, dan Yesus memberikan peringatan bahwa hanya Dialah jalan dan kebenaran dan hidup, dan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya, Yesus mengatakan hal ini untuk mengingatkan kita bahwa pengikut Kristus hanya boleh hidup kekal ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus. Itu iman Kristen. Kalaupun Juma tidak percaya hal ini, ya silahkan saja, sah-sah saja. Kita tidak memaksa dia harus percaya dengan apa yang kita percayai. Ya, tidak menjadi masalah, percaya atau tidak urusannya dia. Dia punya hak tentang itu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus juru selamat, dan Yesus adalah satu-satunya jalan menuju surga, sebagaimana Yesus nyatakan dalam Alkitab.
Dan Yesus juga menguatkan iman kita ketika dia mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu, menunjukkan kesetaraan atau derajat yang sama dia dengan Allah Bapa. Nah, ini berbicara tentang Tritunggal ya. Jadi saudara dalam Tuhan, tentu Jumat tidak paham hal ini karena Jumat tidak mengerti Alkitab dan belum pernah belajar ke sekolah tinggi teologi Kristen pastinya. Jadi wajar saja kalau Jumat tidak paham Alkitab. Makanya saya sering sampaikan lebih baik Jumat berdiam diri saja ya. Artinya jangan membahas Kristen. Kalau mau bahas agamamu, fokus imanmu, bicarakan imanmu, saya rasa itu lebih memberkati pendengarmu ya. Nah, saudara Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara, silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.